Kita kepada pemerintah juga harus seperti itu. Jangan dibilang ini terus wah berarti ngatok pemerintah, dadi anteknya pemerintah. Harus didampingi. Saya udah sering bilang ning gone Sidoarjo iki, nek ono kiai kok nganti melarat secara ekonomi, sing nanggung dosa paling gede bupati. Berarti bupati nggak memperhatikan kesejahteraan kiai. Bupati ini bantah, oh, kiai ini nggak gelem kerja loh. Lah nek kiai petentengan kerja, cari maisha. Loh nanti yang ngajar ngaji anak-anak siapa? Yang bina mental masyarakat siapa? Ngono rungokno bupati. Tapi kalau ada bupati zalim, bupati nakal, yang nanggung dosa besar ya kiai. Kenapa? Oh kiainya nggak bisa nasihati bupati. Masuk kiai kok gak iso nasihati bupati. Ngono, makanya jangan salah kalau ada ulama yang gandeng umarok dalam rangka didampingi, karena nanti kalau umaroknya zalim, ulama-ulama se-Indonesia ini dosa kabeh. Mulane beliau gandeng Pak Prabowo. Rungokno iku kupingmu rungokno. Iki kowe nek gak didampingi, aku bareng melok dosa. Matur suwun, Mbah. Mantune bareng ya katut dosa. Meneng kowe iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Gambas LG. Kali ini kita akan menyajikan yang terbaru dan yang terviral, guys. Kiai Haji Anwar Zaid bersama dan bersanding dengan Habib Bidin, juga kedatangan Habib Lutfi bin Yahya Kalongan. Oke, kita simak keseruannya dan duet tiga ulama-ulama kita, guys. Oke, gas. Jadi mencintai tanah air wajib hukumnya. Makanya Rabu. Marhaban, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula mestine langsung rampung, tapi guru kula mursyid kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya ndawuhi kan lanjut nggih, walaupun 5 menit harus saya lanjut. Gangsal menit apa? Jadi pemerintah apik kudu diapiki. Nek pemerintah umpamine kok onok salai kudu diapiki, carane dielengke. Lah kalau mengingatkan nggak boleh anarkis, harus pakai cara yang halus, harus pakai cara yang baik. Kenapa demikian? Pemerintah itu pemimpin, kita rakyat itu yang dipimpin. Lah pemimpin sama yang dipimpin coro hubungan kekeluargaan pernah luweh tua pemimpin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat imam sholat, kalau melakukan kesalahan, terjadi kesalahan, makmumnya wajib mengingatkan. Leh ngeling nih nganggo coro kasar nopo coro halus? Halus, dengan zikir dan membaca subhanallah. Itu pun leh moco
pelan-pelan mawon, makmum yang berada di dekatnya imam. Dan itu pun nggak boleh murni niat mengingatkan, harus niat zikir plus mengingatkan mboten napa-napa. Subhanallah ngono, ndak oleh weh mam subhanallah, weh subhanallah apa maneh dijongkrokno. Makanya kalau pemerintah ada kesalahan diingatkan dengan baik-baik melalui perwakilan, duduk bersama, musyawarah, wasyawirhum fil amr. Nggak ada persoalan yang nggak akan selesai dengan cara musyawarah. Nggak boleh nggawa watu, lempar-lempar batu pakai maca takbir Allahu Akbar kaya balang jumroh. Lah sing joko polisi, mbok anggap polisi ku setan. Halo nah saiki kalau diingatkan kok masih nggak bisa, diapakno? Didongakno, pasrahno dateng Gusti Allah. Dulu ada pemerintah zalim, rajanya namanya Fir'aun, luar biasa zalimnya. Itu pun Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengingatkan Fir'aun dengan cara halus. Waqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Beritahu Fir'aun dengan cara yang halus, ndak boleh ngamuk, harus pakai etika. Soalnya pemerintah iku pemimpin luweh tua, kita rakyat yang dipimpin luweh enom. Yang muda kepada yang lebih tua harus pakai etika. Nuwun sewu contoh sederhana, bapak sama anak itu sama-sama manusia. Bapak kalih anak niku sami wonge, tapi hubungan pernai luweh tua bapak. Makanya bapak kalau nasihati anak biasa, tapi anak kalau sama bapak harus pakai adab, harus pakai etika. Bapak leh nuturi anak yo, nak wis arep maghrib, ayo nang adus yang bersih. Iki anake bapak pinter kok adus, aja mumet ae lho ya. Engko tak saduki lho ya. Ayo tak saduki. Ayo nang adus, selak maghrib lho ya. Pantes. Tapi kalau bapaknya yang belum mandi, anake gak oleh ngomong ngono. Engko nang anake ngomong, "Bapak wis kate maghrib nang adusa." Wis gedhe ngono adus dhewe. Le, mumet tak saduk bokongmu lho ya. Nang adus aja tuwek tok gak pinter-pinter adus, ndak boleh. Itu namanya anak yang gak punya tata krama, anak sing gak duwe adab. Anak kalau pengen ngaturi bapak ya, bapak nuwun sewu sampun badhe maghrib, menawi ngersakaken siram monggo, napa bapak ngersakaken toya anget ngono. Bapake kok gelem adus, alhamdulillah. Bapake gak gelem adus, ya wis rapopo, aja dijeguki ndase nang adus tuwek plonga-plongo. Ini anak gak duwe tata krama. Kita kepada pemerintah juga harus seperti itu. Jangan dibilang ini terus wah ini berarti ngatok pemerintah, dadi anteknya pemerintah. Harus didampingi. Saya udah sering bilang ning gone Sidoarjo iki, nek ono kiai kok nganti melarat secara ekonomi, sing nanggung dosa paling gede bupati. Berarti bupati nggak memperhatikan kesejahteraan kiai. Bupati ini bantah, oh, kiai ini nggak gelem kerja loh. Lah nek kiai petentengan kerja, cari maisha. Loh nanti yang ngajar ngaji anak-anak siapa? Yang bina mental masyarakat siapa? Ngono rungokno bupati. Tapi kalau ada bupati zalim, bupati nakal, yang nanggung dosa besar ya kiai. Kenapa? Oh kiainya nggak bisa nasihati bupati. Masuk kiai kok gak iso nasihati bupati. Ngono, makanya jangan salah kalau ada ulama yang gandeng umarok dalam rangka didampingi, karena nanti kalau umaroknya zalim, ulama-ulama se-Indonesia ini dosa kabeh. Mulane beliau gandeng Pak Prabowo. Rungokno iku kupingmu rungokno. Iki kowe nek gak didampingi, aku bareng melok dosa. Matur suwun, Mbah. Mantune bareng ya katut dosa. Meneng kowe iki.
Wong lanang karo wong wedok kuwi padha wonge, tapi pernahe tuwa wong lanang. Soale wong lanang ki nerusno Nabi Adam, wong wedok nerusno Ibu Hawa. Lah sehingga nek wong lanang karo wong wedok gak patek tata krama titik gak apa-apa, tapi nek wong wedok wajib beradab. Mergo luwih enom. Mulane lek nyeluk wong lanang nyeluk wong wedok, "Dik." Sing wedok nyeluk sing lanang, "Mas." Aja ngetutno umur. Walaupun suami lebih tua daripada istri, istri manggilnya tetap Mas. Suami lebih muda daripada istri, manggilnya tetap Dek. Aja kok yu, amit yu. Maneh yu. Jare, wis to Dek tak oncitno sisan engko. Ndablek kowe iki enggak oleh, tetep kudu Mas. Loh, ini etika, ini adab. Sehingga mohon maaf sekali, rakyat kepada pemerintah harus beretika dengan baik. Udah demikian yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Ini dalam apa? Lanjut. Pak Kapolda, Abah minta lembur. Jadi kalau lanjut berarti nanti ada lemburannya. Ini yang ngutus Abah. Oh, diserahkan Kapolresta, siap. Awas kalau nggak ada lemburannya. Nah, kita harus bangga jadi bangsa Indonesia ini, tapi kita juga harus berusaha bagaimana Indonesia ini ke depan lebih barokah. Karena begini ya, di dunia ini nggak ada negeri seindah Indonesia, nggak ada. Sampai bangsa Arab itu mengatakan Indonesia adalah bid'atun minal jannah, cuilane swarga, zamrud khatul istiwa. Gunung Indonesia ini merupakan pakunya dunia. Dunia ini gerak-gerak terus, dipaku pakai gunung-gunung Indonesia. Hutan Indonesia adalah paru-parunya dunia. Laut Indonesia, laut yang paling indah di seluruh dunia. Bohong kalau ada yang bilang lautan terindah itu lautan Atlantik, lautan Pasifik. Kalah dengan laut Indonesia, lebih indah. Karena seluruh dunia nggak ada lautan yang ditunggui Nyi Roro Kidul kecuali Indonesia. Semua kekayaan alam yang ada di dunia Indonesia punya. Ayo, kekayaan alam apa yang Indonesia nggak punya? Minyak, gas bumi, mulai perunggu, perak, nikel, emas, aspal, batu bara, semua Indonesia punya. Apa yang ada di Indonesia, apa yang ada di dunia, di Indonesia ada. Kalau di Indonesia nggak ada, berarti di dunia ini nggak ada. Contoh pohon khuldi. Pohon khuldi itu adanya hanya di surga, di seluruh dunia nggak ada, maka Indonesia nggak punya. Tapi selama di dunia ini ada, Indonesia pasti ada. Sorry, onta katanya binatang padang pasir, hanya hidup di Arab. Indonesia punya Moro Wonokromo. Kanguru katanya binatang Australia, Indonesia punya. Kalau bangsa Arab bangga ada pohon tanaman di daerahnya yang disebut dalam Al-Quran wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, ada pohon tin, ada pohon zaitun. Indonesia lebih kaya, bukan cuma wattini wazzaitun, wacipluani, wal kersi, wal juweti, lengkap. Loh, tapi maaf ya, kita masih harus banyak berbenah, Gini, dari disiplin keilmuan, dari teknologi budaya, kita harus lebih banyak berbenah. Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Oke, sumber ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran. Semua ilmu ada dalam Al-Quran. Saya kemarin pas sowan Abah dawuh bahwa semua ilmu sumbernya ada pada Al-Quran. Saya ingat ini ilmu yang luar biasa buat saya yang sowan mantune gak melu. Lagi contoh sederhana, ini aja loh. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, itu bicara ibil, onta, berarti ini ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bicara sama langit, berarti ini ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nusibat, jibal gunung, berarti ilmu vulkanologi.
Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi, ilmu geologi lengkap. Nah, sekarang ada ilmu yang mencakup semuanya, namanya Googleologi. Harusnya Indonesia ini paling pinter. Kenapa? Sumbernya ilmu itu Al-Quran. Yang punya Al-Quran umat Islam. Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, harusnya paling pinter. Tapi masalah teknologi, maaf, kita kok kalah sama Jepang. Jepang yang mayoritas agamanya Shinto itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomi Kami. Kita awur sama nggak ngerti. Amaterasu Ohomi Kami ini punya anak laki-laki namanya Niniki no Mikoto, punya anak perempuan namanya Ninini no Mikoto, punya anak lagi namanya Hirohito, anaknya Ajinomoto. Nah, ini serius, sing Ajinomoto mau guyon. Orang Jepang itu punya kitab suci namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Wis tau tak awur gak kira ngerti. Kitab sucinya orang Jepang satu ayat pun gak ada yang bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, gak ada. Sementara Al-Quran kurang lebih 786 ayat bicara tentang iptek. Coba, kitab sucinya orang Jepang itu satu pun nggak ada yang bicara iptek. Tapi kalau bicara teknologi kok Jepang semua. Honda Jepang, Yamaha Jepang, Corolla Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Soto Lamongan, Wingko Mbabat, Jenang Kudus, Onde-onde Mojokerto, Petis kerupuk urang Sidoarjo. Jadi kita harusnya kuntum khaira ummatin, kita jadi umat terbaik. Tapi kenapa jadinya kok kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala? Ayo coba, sampai di kita itu ada istilah fi kulli makan, makan di setiap tempat makan. Ono maneh istilahnya kullu syai'in qalu. Wa idza patu'alam perqalu wa idza patu'asat qalu. Jajal konsolidasi budaya, kita harusnya mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dua kota besar yang dulunya jahiliyah, Makkah dan Madinah, hanya dalam waktu kurang dari 23 tahun berubah menjadi Marokizul Hadarah As-Saqafiyah, pusat peradaban dunia, center of civilization. Kayak apa yang ngerti ini aku nganggo bahasa Inggris ngene iki. Wong aku dhewe gak ngerti. Sampai umat Islam seluruh dunia kepingin mengunjungi Mekah dan Madinah. Ini sukses dakwahnya Rasulullah di bidang budaya. Coba, kita harusnya mencontoh. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi kebudayaan objek-objek wisata yang terkenal bukan milik kita, malah candi-candi yang terkenal. Betul? Ya. Duh, Spanyol, tahu Spanyol ya? Kerembung iki lho ngidul. Pokoknya toko kerembung ngidul nek becak ya 7 tahun setengah. Itu bukan negara Islam, tapi objek wisata di sana rata-rata milik umat Islam. Coba, berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. India, itu ketoke hobine mek nyanyi tok, mulai rabi sampai pegatan nyanyi. India itu nyanyi tok, tapi objek wisata di sana banyak milik umat Islam. Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Lah kita objek wisata yang terkenal malah bukan milik umat Islam. Coba, saya beberapa kali ke luar negeri, boleh dong sombong dikit. Nah, sampai yang membawa Azhar ke luar negeri itu juga saya awalnya. Saya pas di Hong Kong itu pernah ditanya sama orang, "Where are you from, Mister?" Tuan dari mana? Saya jawab, "I am from Indonesia." Saya dari Indonesia. Begitu dengar Indonesia, apa kata dia? Indonesia, Borobudur is good. Dia cerita, oh Borobudur bagus. Akhirnya dia itu cerita, Borobudur itu dibangun tahun sekian, yang bangun ini borongane piro,
borongane entek piro, semene piro, tukange piro. Jadi dia itu hafal manakibnya Candi Borobudur. Wong Hongkong hafal manakib Candi Borobudur. Aku sebagai orang Islam Indonesia gengsi, kenapa harus Borobudur yang ditonjolkan? Aku kepingin menonjolkan Islam. Tak omongi, but Al-Akbar Mosque is very good. Masjid Al-Akbar lebih bagus. Biar dia penasaran. Penasaran temen deh nih, akhirnya takon, where Al-Akbar Mosque, di mana itu Masjid Al-Akbar? Tak jawab, in Surabaya. Begitu dia dengar Surabaya, apa kata dia? Surabaya, Ndoli is good. Jadi, Kapolda yang guyu loh. Ndoli yang sudah bubar ini lebih terkenal daripada Masjid Al-Akbar. Ini tugas kita bersama, gitu loh. Ini tugas kita bersama. Kalau di Indonesia ini nggak kekurangan orang pinter, ndak. Tiap tahun perguruan tinggi fakultas meluluskan sarjana dengan berbagai prodi, dengan berbagai jurusan. Nggak kekurangan orang pinter, ndak. Kita yang masih kekurangan ini orang-orang bener. Maaf, yang merusak negeri ini orang bodoh apa orang pinter? Sing banter nggak usah isi nono Kapolda ya wis. Halo, sing ngentek yang menghabisin duit rakyat yang ngentekno duit negara jatah rakyat wong bodoh apa wong pinter? Pinter. Wong pinter. Sing bodoh jane pengen tapi gak ngerti carane. Gak roh carane. Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Maka maaf, kalau pengen jadi ahli di bidang pendidikan, banyak fakultas pendidikan, tapi belum ada fakultas kesabaran. Anakmu kuliah nanti, alhamdulillah ketompo nang fakultas kesabaran. Banyak fakultas teknik, tapi nggak ada fakultas takwa. Banyak fakultas ekonomi, tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas keadilan, kejujuran. Sehingga jangan heran, banyak ahli hukum, pakar hukum yang jadi maklar hukum, jual beli hukum, terlibat kasus hukum, wa akhiru da'wahum, dia yang dihukum. Loh, kami kalau pengen jadi tukang dakwah gampang, banyak fakultas dakwah. Yang nggak ada itu fakultas keikhlasan. Makanya kalau ada kiai diundang suruh ceramah gak disangoni gremeng, ojo heran, itu dia bukan lulusan fakultas keikhlasan. Makanya izin Pak Kapolresta, malam ini keikhlasan saya nggak usah diuji karena saya bukan lulusan fakultas keikhlasan. Lah ini tugas kita bersama, bagaimana ke depan Indonesia lebih baik. Sampun Abah, pangapunten sangat. Sampun niki kok mboten rampung-rampung niki mangke. Kula saestu pengen tabarukan kali beliau. Alhamdulillah sangat, dan niki bejo wong Sidoarjo. Beruntung banget Pak Kapolresta sama Pak Kapolda, beliau Mursyidina Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya kersa rawuh berkahi majelis menika. Kula Anwar Zahid ingkang dhaif, ingkang bodoh dengan segala keterbatasan, saestu nyuwun agungipun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah menyaksikan secara tidak full tapi ya tausiah Kiai Haji Anwar Zaid di hadapan Habib Bidin dan juga Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan yang kersa rawuh di kota Sidoarjo, guys. Dan tadi Kiai Haji Anwar Zaid menyinggung atau menyampaikan tentang apa ya, pemimpin dan rakyat yang dipimpin lah. Pokoknya saling mengingatkan, saling menjaga apa ya, menjaga ukhuwahnya, menjaga kedamaian dan persatuan, saling mengingatkan. Oke. Gila nggak? Dan juga oke, pokoknya semoga bermanfaat untuk Indonesia juga
Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi kita sajikan sepotong dulu. Nanti kita lanjutkan fullnya Kiai Haji Anwar Zaid tausiah atau ceramah di hadapan Habib Bidin dan juga Habib Lutfi bin Yahya. Oke. Pokoknya kita akan upload fullnya. Oke, langsung simak dan tunggu selengkapnya. Gas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, gelanya.